Cupak Gerantang. Kisah ini dimulai dari sebuah kerajaan Buddha Daha. Sebuah kerajaan yang bercorak Buddha yang pernah ada di Pulau Lombok. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Datuk Daha dan didampingi oleh kedua orang patihnya yang bernama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Datuk Daha juga memiliki seorang putri yang sangat cantik. Putri ini bernama Dewi Sekarnitra. Konon dahulu, Dewi Sekarnitra tidak pernah diberikan izin oleh ayahnya untuk bermain di luar istana. Hingga ketika Dewi Sekarnitra beranjak dewasa, ia pun meminta izin kepada ibunya untuk bermain di luar istana. Namun sang ibu tidak memberikan izin sebelum ia meminta izin terlebih dahulu kepada ayahnya. Sang ibu pun mengantar Dewi Sekarnitra kepada ayahnya untuk meminta izin. Sesampai di hadapan ayahnya, Dewi Sekarnitra pun langsung meminta, "Mami, mangkin tiang wah beli, tiang melet bak kedek ke taman kerajaan, kence inak mbak tiang." Pada saat itu, Datuk Daha pun memerintahkan kedua orang patihnya untuk mengawal Dewi Sekarnitra. Dewi Sekarnitra bersama kedua orang patih dan ibu angkatnya berangkat menuju taman kerajaan. Sesampai di taman kerajaan itu, Dewi Sekarnitra pun merasa sangat bahagia karena ia dapat bermain di luar istana. Tiba-tiba, dari rimbunan pohon yang berada di sekitar taman, terdengar suara, "Wong lanang, dedemit renget melet mangan, ambun wong anak manusia." Suara itu datang dari seorang raksasa yang bernama Gendawa. Dengan sesumbar, raksasa itu berkata, "Wong lanang, sire hilai." Kedua patih itu pun menjawab, "Aku adalah Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara, penjaga putri tunggal Datuk Daha, Dewi Sekarnitra." Raksasa itu pun menjawab, "Hahaha, aku nih raksasa paling kuat li gume sesene. Denara sikit manusia pin bau kembala melingku." Kemudian Patih Mangkubumi pun menjawab, "Beterus apa aja kemeleme raksasa lengi?" Raksasa itu pun kembali menjawab, "Aku milih Dewi Sekarnitra. Aku milih ye jadi pendampingku di dalam gua." Patih Mangkubumi pun kembali menjawab dengan tegas, "Dindek bermimpi lalu, kamu nu dengan lengi, beterus Dewi Sekarnitra dengan solah engas." Sang raksasa pun sangat marah mendengar perkataan Patih Mangkubumi. Ia pun menyerang kedua patih tersebut dengan sangat garang, hingga terjadi pertempuran yang sangat hebat di taman itu. Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara pun dapat dikalahkan oleh raksasa tersebut. Setelah itu, Dewi Sekarnitra pun dibawa oleh raksasa tersebut ke dalam hutan. Sementara kedua patih itu pun kembali ke dalam istana sambil bersedih. Kedua patih itu menghampiri raja. Raja pun bertanya kepada kedua patih, "Ada apa rangkaian patih kemari? Kenapa patih bersedih? Di mana Dewi Sekarnitra?" Kedua patih itu pun menceritakan tentang peristiwa yang terjadi kepada Dewi Sekarnitra. Sang raja pun terkejut. Dia pun menangis mendengar cerita tersebut. Sang raja sangat kecewa kepada kedua patih tersebut. Lalu, dengan penuh amarah, sang raja berkata, "Hai Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara, kalian aku tugaskan untuk mencari orang yang dapat mengalahkan raksasa tersebut dan membawa kembali Dewi Sekarnitra dengan selamat." Sedangkan di sisi lain, terdapat dua orang pemuda yang sedang mengembara.
Nama mereka adalah Cupak dan Gerantang. Mereka pun sampai di perbatasan kerajaan Daha, dan mereka bertemu dengan kedua patih. Patih itu bertanya kepada Cupak, "Hai, apakah kamu ini manusia ataukah raksasa?" Mendengar perkataan patih seperti itu, Cupak pun tersinggung. Di sana, Cupak hampir terlibat perkelahian dengan kedua patih tersebut. Kemudian, kedua patih itu pun memberikan tawaran untuk menyelamatkan Dewi Sekarnitra. Sesampainya di istana, Cupak dan Gurantang pun langsung dipertemukan oleh sang raja. Sang raja pun bertanya, "Wahai anak muda, apakah benar kamu yang akan melawan raksasa tersebut dan membawa kembali putriku?" Dengan gagah, Cupak menjawab, "Aku yang akan melawan raksasa tersebut. Namun sebelum itu, berikan aku makan terlebih dahulu agar aku memiliki tenaga. Dan juga berikan aku sepucuk keris untuk melawan raksasa tersebut." Datuk Daha pun langsung memerintahkan pelayannya untuk memasakkan nasi untuk tamu istimewanya ini. Di sanalah kelihatan rakusnya Cupak. Setelah itu, mereka pun diantar oleh kedua patih dan beberapa prajurit sampai ke batas istana. Dari tengah hutan yang sangat lebat, terdengar suara tawa yang sangat besar. Sang Cupak pun berlari terkencing-kencing karena takut mendengar suara tersebut. Gurantang pun menasihati kakaknya, "Kakak, kau telah menyanggupi perkataan para patih itu. Dan jika kau tidak menepatinya, kita akan dicap sebagai pembohong." Cupak pun menjawab, "Jika begitu, kamu saja yang pergi." Gurantang pun langsung pergi melawan raksasa tersebut. Cupak pun memberanikan diri untuk melawan raksasa tersebut pertama kali, karena ia bertindak sebagai kakak. Tidak beberapa lama, Cupak pun dapat dikalahkan oleh raksasa tersebut. Melihat kakaknya yang tergeletak, Gurantang pun langsung maju untuk melawan raksasa tersebut. Tidak lama kemudian, Gurantang pun dapat mengalahkan raksasa tersebut. Dan mereka berdua menemukan sebuah sumur tempat Dewi Sekarnitra disembunyikan. Karena badan Gurantang yang sangat kecil dan mudah untuk diturunkan, maka Gurantanglah yang turun untuk menyelamatkan Dewi Sekarnitra. Sesampainya di dasar sumur, Gurantang melihat putri yang sangat cantik sedang duduk bersimpuh dengan rasa takut. Gurantang pun memperkenalkan diri, dan ia pun memberi aba-aba kepada kakaknya untuk mengangkat Dewi Sekarnitra. Pada saat itu, timbullah niat jahat Cupak untuk membunuh Gurantang. Karena ia berpikir, jika Gurantang masih hidup, maka Gurantanglah yang akan dinikahkan oleh Dewi Sekarnitra dan menjadi pewaris tunggal kerajaan Daha. Cupak pun mengangkat Dewi Sekarnitra hingga atas dan mengeluarkannya dari dalam sumur. Setelah itu, Cupak pun melaksanakan aksinya. Ia menimbun sumur itu yang masih ada Gurantang di dalamnya dengan batu. Setelah sumur itu tertimbun dengan batu, Cupak pun membawa lari Dewi Sekarnitra ke istana. Sesampainya di istana, sang Cupak pun langsung ditemukan oleh Datuk Daha. Cupak pun berkata bahwa ia yang menyelamatkan Dewi Sekarnitra. Sang Datuk Daha pun bertanya kepadanya, "Wahai nak Cupak, kemana temanmu itu?" Cupak pun menjawab, "Dia adalah seorang pengkhianat. Dia berlari ketika melawan raksasa tersebut, hingga ia terjatuh ke dalam jurang dan tertimpa oleh batu." Mendengar perkataan Cupak seperti itu, Dewi Sekarnitra pun menyanggah bahwa Cupaklah yang membunuh Gurantang. Atas segala kelicikannya, Cupak pun menjawab, "Jika Sang Prabu tidak percaya, adulah saya dengan kedua patihmu, agar saya dapat membuktikan kekuatan saya di sini." Sang Prabu pun mempercayai perkataan Cupak.
Di sisi lain, atas berkat Tuhan, Gurantang pun dapat keluar dari dalam sumur itu. Ia pun kembali menuju kerajaan Dahara. Sampai di pintu istana, Gurantang pun bertemu dengan kedua patih tersebut. Karena kedua patih tersebut telah percaya kepada Cupak, kedua patih itu pun mencoba untuk membunuh Gurantang dan membuang mayatnya ke sungai. Di saat itu, sebenarnya Gurantang belum meninggal. Dia hanya pingsan. Lalu Gurantang pun ditemukan di hilir sungai oleh dua orang yang sedang mencari ikan. Dua orang ini bernama Inak Kasih dan Amak Kasih. Gurantang pun dibawa ke rumah Inak Kasih dan dirawat seperti anaknya sendiri. Konon, Cupak belum menemukan lawan yang sebanding dalam Presian. Cupak pun sesumbar. Jika ada yang mengalahkannya, maka ia bersedia menyerahkan tahta dan Dewi Sekar Nitra. Mendengar itu, Gurantang pun maju untuk melawan kakaknya itu. Lalu Cupak sangat terkejut melihat Gurantang. Cupak pun bertanya kepada Inak Kasih yang dilihatnya membawa Gurantang. "Di manakah kau menemukan anak itu?" kata Cupak. Inak Kasih pun menceritakan bagaimana ia menemukan Gurantang. Karena Cupak tidak ingin malu, maka ia bersedia untuk melawan adiknya tersebut. Pertandingan yang sangat sengit pun terjadi di tengah-tengah arena Presia. Tidak perlu waktu lama, Gurantang pun dapat mengalahkan kakaknya. Ketika Dewi Sekar Nitra melihat Gurantang, ia pun langsung berteriak, "Inilah orang yang menyelamatkan saya sebenarnya." Mendengar perkataan itu, semua orang terkejut. Dan prajurit yang ada di sana langsung mengepung Cupak karena Cupak dianggap berbohong. Setelah itu, Gurantanglah yang akan menjadi pendamping Dewi Sekar Nitra dan yang akan menjadi pewaris tunggal kerajaan Dahara.